Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 6, Pak Atik juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada diri Pak Atik pribadi dan kepada kalian semua untuk senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dari atas muka bumi ini sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kita di kelas seperti itu. Anak-anak kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Ya, kalian bisa nanti buka di buku pelajaran akidah akhlak pelajaran yang pertama. Qada dan qadar. Ya, pengertian bahasa ini seringkali terbalik-balik. Ya, tapi pada intinya qada dan qadar itu apa? Yaitu meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini kehendak dan tindakan Allah itu adalah mutlak, seperti itu. Tadi kita udah belajar tentang pengertian qada dan qadar. Nah, sekarang kalau tadi pengertian qada dan qadar sudah, sekarang beriman. Apa itu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim jika tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, imannya tidak sempurna. Dan beriman kepada qada dan qadar ini merupakan satu pembahasan, satu hal yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Karena apa? Perbedaan dalam memahami qada dan qadar ini, ya. Akan tapi ala kulli hal, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan sepenuh hati kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi anak-anak kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita tadi mengetahui pengertian tentang qada dan qadar, kemudian kita juga udah mengetahui makna beriman kepada takdir Allah, mempercayai, meyakini dan mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keraguan sedikit pun, kita tidak boleh ragu soal hal ini. Nah, kita kepada pembahasan selanjutnya yaitu penulisan takdir Allah Subhanahu wa taala. Penulisan takdir Allah Subhanahu wa taala ini ada 5 pembagian, ya, 5 pembagian. Yang pertama adalah takdir azali. Apa itu takdir azali? Yaitu penulisan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang itu adalah dalam surat Al-Hadid, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya segala musibah yang menimpamu, gitu ya, itu sudah Allah catatkan dalam kitab atau Lauhul Mahfuz, ya, jauh-jauh hari sebelumnya, ya. Dan itu merupakan hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir azali ini merupakan takdir yang pertama kali ditulis untuk semua makhluk. Makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Ya, sedangkan Allah itu adalah Al-Khaliq. Khaliq itu maknanya adalah sang pencipta. Oke, ya. Kemudian kita akan lanjut kepada yang kedua, takdir misaki, ya. Takdir misaki. Tadi takdir azali, takdir yang pertama kali ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian
dari takdir azali ini turun kepada pembagian yang kedua, takdir misaki. Ya, ini merupakan perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam dan anak keturunannya. Ya. Nah, ada perjanjian yang ada pada takdir misaki ini tidak akan bertentangan dengan takdir azali. Karena takdir azali ini sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz dan ini adalah turunannya takdir misaki. Nah, kemudian lanjut kepada penulisan yang ketiga. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi takdir azali, kemudian takdir misaki, kemudian yang ketiga adalah takdir umuri. Ya. Takdir umuri. Ketika seorang perempuan mengandung, maka di situ akan terjadi perjanjian antara Allah dengan janin tersebut. Ya. Apa isi perjanjiannya? Yaitu dia akan mengalami 4 hal. Ya. 4 hal. Perjanjiannya yaitu yang pertama adalah rizkinya diluaskan atau disempitkan, dia menjadi orang kaya atau orang miskin dan lain sebagainya. Akan tetapi jangan bersedih, soal rizki diluaskan bukan berarti dimuliakan dan disempitkan bukan berarti dihinakan. Ya, karena rizki itu merupakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama soal rizki. Ya, kemudian ajalnya. Ya. Ajal. Jadi umur manusia itu tidak dapat bertambah dan tidak dapat berkurang. Kenapa? Karena udah Allah tentukan di dalam takdir azali. Nah, takdir umuri ini juga merupakan turunan daripada takdir azali. Kemudian yang setelah ajal adalah amalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam takdir umuri. Ya, ketika masih dalam perut kandungan, ya, dalam perut seorang ibu, kandungan seorang ibu. Dan terakhir celaka atau bahagia. Celaka atau bahagia ini berada dalam takdir umuri. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang keempat adalah takdir sanati. Sanah itu tahun. Jadi takdir tahunan. Kapan diturunkannya? Yaitu ketika malam Lailatul Qadar pada bulan puasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi takdir azali sudah, takdir misalnya sudah, takdir umur juga sudah. Nah, sekarang kita yang keempat yaitu takdir sanati. Ya, sanah itu tahun. Takdir sanati atau takdir tahunan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan puasa di 10 hari pada malam-malam ganjil, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang mulia. Dalam surat Al-Qadar ya di situ dijelaskan. Para ulama banyak menjelaskan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Banyak tafsiran yang menjelaskan tentang itu. Salah satunya adalah bahwasanya pada malam itu putusan manusia itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya putusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah berbeda dengan takdir azali yang sudah ditentukan, kemudian takdir bisaki, kemudian takdir umuri, kemudian pada takdir sanati atau takdir tahunan ini. Nah, anak-anak dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah takdir yaumi atau takdir harian. Takdir yaumi atau takdir harian ini juga merupakan perincian daripada takdir sanati tahunan, apa yang akan terjadi pada tahun itu. Maka Allah Subhanahu wa taala merincikannya pada takdir yaumi atau di setiap harinya. Maka kelima dari pembagian takdir Allah Subhanahu wa taala, penulisan takdir ini tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lain. Pusatnya pada takdir azali, kemudian takdir misaki, takdir umuri, takdir sanati, dan terakhir adalah takdir yaumi. Ya, jadi ini adalah kelima penulisan atau pembagian takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir azali, takdir misaki, takdir umuri, takdir sanati atau tahunan, kemudian takdir yaumi. Ya. Insya Allah materi selanjutnya akan kita sampaikan pada pekan depan ya. Bagaimana sikap kita terhadap takdir? Apakah takdir itu bisa dirubah?
Karena ada sebuah doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya. Ada juga yang mengatakan perbanyaklah infak, karena dengan infak itu akan memperpanjang umur manusia dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Tadi kita udah belajar beriman kepada qada dan qadar, pengertian, makna beriman kepada takdir, ya, kemudian penulisan takdir Allah Subhanahu wa taala atau 5 pembagian penulisan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, pada materi yang terakhir, sikap kita terhadap takdir ini yang menentukan sebenarnya, insya Allah kita akan pelajari minggu depan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi ini, karena ini merupakan perdana tampil dalam kamera, tentunya masih banyak kata-kata yang susah ketika untuk diucapkan gitu. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan menyerah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.